Beberapa kelebihan Bang J yang membuat banyak klub top Eropa ingin memboyongnya. Terbaru ada Udinese yang siap bersaing dengan klub Bundesliga dan La Liga. Shin Tae-yong dirumorkan jadi pelatih ASEAN All-Star lawan Manchester United. Prediksi pemain timnas Indonesia yang akan wakili ASEAN All-Star. Malaysia kaget lihat naturalisasi kilat timnas Indonesia, bandingkan dengan naturalisasi mereka yang lambat dan sulit mendapatkan informasi. Tiket pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain di GBK ludes terjual. Supporter Bahrain keringat dingin membayangkan teror dari La Grande dan Ultras Garuda ke timnas mereka. Pelatih Bahrain sombong tidak takut pada tim manapun, termasuk timnas Indonesia. 3 pemain kunci timnas Indonesia tampil sangat apik bersama klubnya pada pekan ke-24 Eredivisie. 3 faktor kuat yang akan membuat timnas Indonesia mampu tundukkan Australia di kandang. Nomor 1 dianggap kekurangan, malah justru jadi senjata pamungkas timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Beberapa kelebihan Bang J yang membuat banyak klub top Eropa ingin memboyongnya. Kapten timnas Indonesia, Jay Itzes diminati klub Italia Udinese, sehingga dia berpeluang besar tetap berkarir di Serie A musim depan meski Venezia menghadapi ancaman degradasi dari kompetisi tertinggi Italia. Kabar tersebut dilaporkan oleh media Italia, Tutto Udinese. Media tersebut menyebutkan bahwa Udinese tertarik memboyong Jay Itzes karena punya karakteristik yang menarik dan harga transfer yang terjangkau. Di antara berbagai nama adalah Jay Itzes dari Venezia. Profil yang menarik, baik dari segi karakteristik teknis maupun biaya, yang mana telah dilakukan kontak penjajakan pertama dengan rombongan pemain, tulis media itu. Selain itu, Tutto Udinese juga menyebut bahwa Jay Itzes juga diminati oleh beberapa klub Bundesliga dan La Liga. Belum ada yang konkret, agen tersebut juga mendengarkan proposal dari tim lain di divisi teratas dan luar negeri, tetapi telah ada pendekatan awal dengan Udinese. Demikian tulis Tutto Udinese. Ini bukan kali pertama nama Itzes muncul di bursa transfer. Pada 2 jendela sebelumnya, Itzes dikaitkan dengan sejumlah klub. Di bursa musim panas, Itzes juga dikaitkan dengan Udinese, serta Monza dan Fiorentina. Kemudian di bursa Januari, Bologna disebut-sebut menaruh minat kepada bek timnas Indonesia itu. Namun, semua tawaran di atas ditolak Jay Itzes karena masih ingin fokus bersama Venezia. Jay Itzes berhasrat meloloskan Venezia dari jurang degradasi. Hingga pekan ke-27 Liga Italia 2024-2025, Venezia duduk di posisi 19 dengan 18 angka. Venezia terpaut 5 angka dari Parma di posisi 17. Atau batas aman tim yang terhindar dari jeratan degradasi. Sejatinya Venezia masih bisa lepas dari jurang degradasi jika dapat memaksimalkan 11 laga tersisa sebaik mungkin. Namun sepertinya itu sangat sulit. Dalam 10 laga terakhir di Liga Italia, Jay Itzes dan kawan-kawan tak pernah menang. Salah satu faktor yang membuat Jay Itzes diminati banyak klub adalah kemampuannya dalam man-to-man marking yang solid. Sulit bagi pemain depan manapun ketika mendapat penjagaan ketat dari bek andalan timnas Indonesia ini. Kapten Venezia dan timnas Indonesia tersebut sukses meredam striker-striker top Serie A. Terbaru ada top skor sementara Liga Italia 2024-2025 yang sudah mencetak 21 gol musim ini, Matteo Retegui. Penyerang timnas Italia itu kelimpungan dijaga Jay Itzes saat Atalanta menjamu Venezia di lanjutan Liga Italia akhir pekan lalu. Berhubung mesin gol mereka dimatikan Jay Itzes, hasilnya pertandingan berakhir imbang tanpa gol. Sebelumnya, Lautaro Martinez dari Inter Milan, Dusan Vlahovic bomber Juventus, dan Romelu Lukaku penyerang Napoli juga mengalami kesulitan menghadapi ketangguhan Itzes di lini pertahanan. Melihat performa apiknya dan situasi Venezia yang belum stabil, spekulasi mengenai masa depan Jay Itzes semakin menarik untuk diikuti. Bursa transfer musim panas 2025
bisa menjadi momen bagi sang bek untuk bergabung dengan klub yang lebih kompetitif di Serie A. Saat ini Idzes belum memutuskan mengenai kelanjutan masa depannya. Kapten timnas senior itu sedang fokus menyelamatkan Venezia dari ancaman degradasi, tetapi tidak menyembunyikan keinginannya untuk tetap bertahan di Serie A jika klubnya terdegradasi, sehingga Udinese memantau situasi dan menunggu. Bagaimana menurut Sobat Garuda? Shin Tae-yong jadi pelatih ASEAN All-Star. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dirumorkan menjadi pelatih tim ASEAN All-Star saat beruji coba dengan Manchester United dalam laga pramusim Mei mendatang. Klub raksasa Liga Inggris, Manchester United, dilaporkan akan kembali menjalani uji coba pramusim di kawasan Asia. Kali ini giliran Malaysia menjadi tempat untuk pertandingan MU. Dikutip dari New Straits Times, MU akan kembali ke Malaysia setelah 16 tahun guna menghadapi ASEAN All-Stars di Stadion Bukit Jalil pada 28 Mei mendatang. Selain ke Malaysia, MU juga akan ke Hong Kong. Setelah informasi MU versus ASEAN All-Star tersebar, giliran rumor Shin Tae-yong yang melatih para pemain Asia Tenggara itu menyebar. Peluang Shin Tae-yong melatih ASEAN All-Star memang sangat terbuka. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan itu sedang menganggur setelah dipecat dari timnas Indonesia. Selain itu, jika berdasarkan track record dan prestasi pada 2024 lalu, Shin Tae-yong memang menjadi yang terbaik di ASEAN. Terlebih lagi saat ini timnas Indonesia sedang naik daun setelah memiliki penampilan yang mengesankan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbicara mengenai pemain yang dipanggil, sejauh ini belum diketahui siapa saja pemain-pemain tersebut. Seperti Shin Tae-yong, sejumlah nama pemain timnas Indonesia punya kans memperkuat ASEAN All-Star. Di antara nama-nama yang mempunyai kans mewakili Indonesia di ASEAN All-Star adalah Jordi Amat, Sadil Ramdhani, Rafael Struijk, Rizky Ridho, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam. Peluang pemain-pemain tersebut memang cukup besar, mengingat kualitas mereka memang cukup mumpuni dan juga sedang berkarir di liga lokal ASEAN. Sedangkan untuk pemain-pemain diaspora yang bermain di luar negeri, kemungkinan besar tidak akan berpartisipasi dalam laga tersebut karena jarak yang sangat jauh. Bagaimana menurut Sobat Garuda? Berkat kerja keras dan cepat dari PSSI yang dikomandoi oleh Erick Thohir, kini Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupesi tinggal sedikit lagi akan resmi menjadi WNI. DPR RI telah menyetujui pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada ketiga pemain tersebut melalui sidang paripurna. Setelah disetujui di sidang paripurna, maka tahap berikutnya adalah keputusan Presiden dan dilanjutkan ke Kemenkum sebagai penanggung jawab pelaksanaan Sumpah WNI. Dan rencananya Sumpah WNI akan dilakukan di luar negeri. Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James akan ditargetkan telah menjadi WNI dan pemain Indonesia paling lambat pada 10 Maret 2025 mendatang, yang sekaligus menjadi batas akhir pendaftaran. Jika dihitung dari awal pengumuman ketiga pemain tersebut pada tanggal 22 Februari sampai 10 Maret 2025, PSSI praktis hanya butuh waktu 15 hari untuk menyelesaikan proses tersebut. Sehingga PSSI sangat berterima kasih kepada pemerintah atas dukungannya untuk mewujudkan mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia. Langkah satset yang dilakukan ini tentu mencuri perhatian publik, terutama dalam proses naturalisasi beberapa pemain belakangan ini. Tidak hanya jadi perhatian publik tanah air, netizen negeri jiran juga ikut menyoroti bagaimana kerja satset dari PSSI dan membandingkan kerja dari Federasi Sepak Bola Malaysia yang dinilai cenderung lambat. Perbedaan kecepatan dan transparansi proses naturalisasi ini sangat jauh berbeda. PSSI di bawah Erick Thohir dinilai lebih terbuka dan responsif dalam memberikan informasi kepada publik. Tidak seperti di Malaysia, yang tidak banyak kabar terbaru mengenai perkembangan proses naturalisasi tersebut. Bukti yang paling terbaru adalah
Naturalisasi 8 pemain keturunan dari Eropa yang tengah diproses oleh Federasi Sepak Bola Malaysia sampai saat ini masih belum jelas sampai mana proses tersebut berjalan, sehingga membuat supporter Harimau Malaya dilanda penasaran yang seperti tidak berujung. Berbicara mengenai transparansi proses naturalisasi, Malaysia memang tertutup dengan nama-nama pemain yang dinaturalisasi dan proses yang sedang berlangsung. Hal ini justru sangat berbeda dari Indonesia yang sangat terbuka. Hal sederhana, tapi Malaysia tidak mampu melakukan itu. Selain itu, yang membedakan naturalisasi timnas Indonesia dengan Malaysia adalah soal kualitas pemain. PSSI di era Erick Thohir tampak lebih selektif dalam memilih pemain naturalisasi. Fokus utama adalah pada pemain-pemain yang memiliki kualitas mumpuni dan bermain di liga-liga top Eropa. Dan yang paling utama adalah pemain tersebut harus memiliki darah Indonesia. Berbanding terbalik dengan negeri jiran yang juga menaturalisasi pemain-pemain asing yang bermain di liga lokal, walaupun tidak punya darah Malaysia sama sekali. Walaupun mereka juga ikut mencari pemain warisan yang ada di Eropa, tapi pilihan pemain tidaklah terlalu banyak seperti Indonesia. Menarik menantikan bagaimana kiprah pemain-pemain warisan Malaysia dengan pemain diaspora Indonesia ke depan. Apakah pemain keturunan Malaysia bisa menyaingi pemain diaspora Indonesia? Bagaimana menurut Sobat Garuda? Ludesnya tiket laga timnas Indonesia versus Bahrain yang belum genap sehari dijual menjadi tanda tingginya antusiasme fans Garuda untuk menyaksikan duel tersebut. Terlepas dari meroketnya harga tiket lawan Bahrain dibandingkan pertandingan kandang timnas Indonesia sebelumnya saat melawan Jepang dan Arab Saudi, animo masyarakat tanah air untuk menyaksikan secara langsung duel panas antara timnas Indonesia versus Bahrain tidak bisa terbantahkan dengan fakta tersebut. Tidak bisa dipungkiri, laga timnas Indonesia versus Bahrain diketahui syarat dengan momen balas dendam, khususnya bagi Garuda selaku tuan rumah. Hal tersebut dikarenakan pada pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia dicurangi dan bahkan merampok kemenangan Garuda yang sudah di depan mata. Kini, timnas Indonesia berkesempatan untuk mengobati luka tersebut saat gantian menjamu Bahrain di kandang. 3 poin selayaknya harga mati yang harus diperjuangkan timnas Indonesia untuk menghapus kenangan menyakitkan saat bertandang ke markas Bahrain. Kemenangan atas Bahrain tentu tak hanya akan membuat timnas Indonesia membalaskan dendam saja, melainkan juga raihan 3 poin melawan Bahrain bakal semakin melambungkan harapan Garuda menembus Piala Dunia. Apalagi laga kandang melawan Bahrain akan didukung oleh 70.000 supporter Garuda yang siap meneror timnas Bahrain detik per detik sampai laga selesai. Bagi Bahrain, atmosfer di GBK nanti tentu layaknya seperti di neraka. Maka dari itu, fans Bahrain meminta timnya untuk fokus mempersiapkan laga tersebut, agar timnas mereka tidak dijadikan ayam geprek di GBK. Seperti diketahui, atmosfer di GBK memang sangat luar biasa. Banyak negara yang sudah mengakui bahwa supporter timnas Indonesia adalah salah satu supporter terbaik di dunia dalam mendukung tim. Koreo dan Chan yang menarik selalu dipertontonkan oleh La Grande Indonesia dan Ultras Garuda. Awalnya timnas Bahrain merasa ciut nyalinya ketika akan melakoni 4 pertandingan sisa, termasuk menghadapi Indonesia di GBK. Tetapi setelah juara Piala Teluk 2024, Dragan Talajik menyombongkan diri dengan menegaskan timnya tidak takut dengan lawan manapun. Dia mengatakan, timnas Bahrain siap berjuang keras untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Kami tidak takut pada siapapun, kami adalah satu kelompok yang percaya pada diri sendiri, yang percaya pada pekerjaan kami, dan kami akan terus bekerja keras, kata Talajik. Menarik menantikan pertandingan antara timnas Indonesia versus Bahrain di GBK nanti. Dan yang paling ditunggu adalah bagaimana koreo yang akan ditampilkan oleh La Grande Indonesia dan Ultras Garuda. Kalau kalian momen yang kalian tunggu apa? Tulis di kolom komentar.
Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret mendatang. Laga ini akan menjadi sangat menentukan langkah kedua tim dalam perburuan satu tiket tersisa menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang saat ini berada di posisi ketiga klasemen berpeluang menggeser Australia di posisi kedua jika tim Merah Putih berhasil menundukkan Australia di kandangnya. Memang hal tersebut tidak mudah, maka dari itu Patrick Kluivert dan tim pelatih lainnya berusaha mempersiapkan tim dengan sebaik-baiknya agar tampil maksimal di bulan Maret nanti. Rencananya Patrick Kluivert akan membawa 27 pemain saat bersua Australia dan Bahrain. Selain itu, menurut Sumarji akan ada nama baru yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Laga antara Indonesia versus Australia diprediksi akan sangat sengit. Tim tuan rumah tentunya tidak mau memberikan nafas untuk Indonesia. Tapi skuad Garuda datang ke Sydney bukan tanpa tujuan. Indonesia siap mencuri angka bahkan menundukkan tim tuan rumah. Timnas Indonesia punya kans untuk membuat Australia menangis di kandang. Berikut adalah 3 faktor utama. Timnas Indonesia bisa tundukkan Timnas Australia. Timnas Indonesia kedatangan 4 amunisi baru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengumumkan kepada media bahwa federasi akan melakukan proses naturalisasi kepada Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupessy. Ketiga pemain tersebut diproyeksikan untuk bisa segera membela Timnas Indonesia pada bulan Maret. Erick Thohir pun berupaya keras agar ketiga pemain diaspora terkini yang akan menjalani proses naturalisasi dapat membela Timnas Indonesia pada Maret 2025. Tambahan 3 amunisi baru tersebut tentunya semakin mempersolid kekuatan Timnas Indonesia di berbagai lini. Seperti kita ketahui, Emil Audero merupakan sosok penjaga gawang berpengalaman yang sudah lama berkarir di klub-klub besar di Italia. Pengalaman dan kemampuannya sangat dibutuhkan bagi Timnas Indonesia untuk mempertebal posisi penjaga gawang. Emil Audero akan menjadi pesaing sepadan bagi Marten Paes. Sehingga jika salah satu dari mereka cedera, Timnas Indonesia tidak perlu khawatir karena punya pengganti yang tidak kalah mumpuni. Menurut Sobat Garuda, siapa yang akan menjadi kiper utama? Di posisi defending midfielder ada sosok Joey Pelupessy yang menjadi alternatif di saat Jairo Riedewald belum bisa dinaturalisasi. Walaupun usianya sudah berkepala 3, tapi kemampuannya sebagai gelandang bertahan masih sangat mumpuni. Pemilihan Joey Pelupessy bisa menjadi sangat tepat, karena di lini tengah Timnas Indonesia hanya ada Tom Haye yang selalu tampil konsisten. Sedangkan di posisi left back ada Dean James yang diproses PSSI. Memang, pemain di posisi left back sudah sangat menumpuk. Tapi, yang mampu selalu bermain konsisten hanyalah Calvin Verdonk. Tentunya Calvin Verdonk butuh pelapis yang sepadan untuk menjaga kedalaman posisi left back, dan Dean James dianggap punya kualitas yang sepadan melapis posisi Calvin Verdonk. Sebelumnya juga, ada Ole Romeni yang sudah rampung proses perpindahan federasinya. Ole Romeni bisa menjadi solusi di lini depan Timnas Indonesia yang kesulitan mencetak gol. Gaya bermain Ole Romeni yang sangat mampu memegang bola bisa membuat serangan Indonesia lebih berbahaya. Dengan kedatangan 4 amunisi baru tersebut, tentunya dapat meningkatkan kekuatan Timnas Indonesia dan peluang untuk meraih poin di kandang Australia. Bagaimana menurut Sobat Garuda? Timnas Australia kena badai cedera. Timnas Australia menghadapi tantangan besar menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad berjuluk Socceroos tersebut kini harus kehilangan sejumlah pemain kunci akibat cedera yang berpotensi menguntungkan Timnas Indonesia dalam laga yang akan digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025. Pemain yang dipastikan tidak bakal tampil adalah bek jangkung milik Leicester City, Harry Souttar.
Pemain berpostur 198 cm ini menderita cedera putus tendon Achilles sejak Desember lalu, yang menyebabkan dirinya mesti menepi dari lapangan hijau setidaknya dalam rentang waktu 1 tahun. Di leg pertama yang digelar di Gelora Bung Karno, Harry Souttar menjadi sosok yang kokoh bagi pertahanan Australia dan mengakibatkan Indonesia kesulitan menembus pertahanan dari Socceroos. Pada leg kedua nanti, Marcelino dan kawan-kawan mampu sedikit lega dengan ketidakhadiran Souttar di lini belakang tim Kangguru. Selain Harry Souttar, beberapa pemain lainnya yang juga dilanda cedera dan belum dipastikan dapat tampil saat melawan Indonesia diantaranya adalah Kusini Yengi, Thomas Deng, Jordan Bos, Connor Metcalf, Nestori Irankunda, dan Alessandro Circati. Kondisi ini tentunya menjadi sebuah kerugian bagi anak asuh Tony Popovic yang mau mengamankan tempatnya untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 nanti. Di satu sisi, angin segar justru sedang menghampiri timnas Indonesia yang terus menambah amunisinya dengan hadirnya Ole Romeni yang telah resmi menjadi WNI dan kehadiran 3 amunisi yang sedang dikebut agar tersedia saat pertandingan bulan Maret nanti, yaitu Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Pertandingan ini tentunya bakal menjadi laga yang menarik bagi kedua negara, sekaligus menjadi penentuan langkah Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru tim Garuda. Dengan banyaknya pemain Australia yang cedera, otomatis akan membuat kekuatan timnas Australia tidak optimal. Hal ini bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia, yang akan tampil dengan kekuatan penuh, minus Ragnar Oratmangun dan Justin Hapner. Walaupun banyak pemain inti dari timnas Australia yang absen, namun Australia memiliki skuad yang merata kualitasnya, sehingga timnas Indonesia harus tetap waspada saat melawan Australia nanti. Bagaimana menurut Sobat Garuda? Apakah yakin tim Merah Putih bisa pulang dengan membawa 3 poin dari markas Australia? Patrick Kluivert diremehkan karena kurang pengalaman, tapi justru jadi senjata mematikan. Kehadiran Patrick Kluivert menggantikan Shin Tae-yong memang pada awalnya banyak menghadirkan pro dan kontra. Terlebih Patrick Kluivert memiliki CV yang tidak mentereng, dan pengalamannya melatih masih kurang dan banyak diragukan. Akan tetapi, kekurangan ini bisa berbalik menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Karena baru melatih timnas Indonesia, strategi dan gaya bermain dari Patrick Kluivert tidak banyak diketahui oleh tim lawan. Sehingga pesaing di grup C termasuk Australia akan sulit untuk menganalisa gaya dan strategi yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert. Sementara itu, Patrick Kluivert dan tim pelatih akan sangat mudah menganalisa strategi dan gaya permainan Australia yang dilatih oleh Tony Popovic. Terlebih, Patrick Kluivert didampingi oleh 3 asisten yang sangat ulung dalam analisis dan membuat strategi, yaitu Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald Vandenberg. Kolaborasi dari tim pelatih tersebut akan benar-benar diuji di laga melawan Australia nanti, karena ini akan menjadi laga perdana mereka menukangi timnas Indonesia. Patrick Kluivert dan kolega tentunya akan mempersiapkan strategi terbaik untuk mendapatkan hasil maksimal di laga tandang tersebut. Bagaimana menurut Sobat Garuda? Apakah Indonesia mampu menaklukkan Australia di kandang mereka? Tulis pendapat kalian di komentar. Tiga pemain kunci timnas Indonesia tampil sangat apik bersama klubnya pada pekan ke-24 Eredivisie. Ada Mace Hilgers, Calvin Verdong, dan Tom Haye yang menunjukkan performa menawan. Pertama adalah bek kekar berdarah Manado, yang tampil penuh mengawal jantung pertahanan FC Twente saat berjumpa Groningen. Walaupun FC Twente pulang dengan raihan hasil seri 1-1, permainan Hilgers yang memadukan otot dan otak terbukti bisa meredam upaya tim tuan rumah untuk menjebol gawang FC Twente dengan mudah. Mace Hilgers mendapatkan rating 6,9 dari SofaScore.
Setelah pertandingan melawan Groningen, Mace Hilgers mengungkapkan alasan mengapa tim pelatih mencadangkan dirinya di 2 laga terakhir. Menurut Hilgers, pelatih Joseph Oosting mempunyai pertimbangan tersendiri dan itu terkait kebugarannya pasca pulih dari cedera. Saya akhirnya merasa bugar setelah waktu yang cukup lama. Itu memakan waktu lebih lama dari yang saya perkirakan. Sebelumnya saya hanya dibolehkan bermain 1 pertandingan setiap 1 pekan, dan sekarang saya kembali, ungkap Hilgers. Hilgers mengakui sempat merasa frustrasi dan sangat mengganggu dirinya dengan dampak cedera yang dia dapatkan. Kini Hilgers menegaskan dirinya sudah siap dimainkan seperti sebelum dia dibekap cedera. Tentu saja sungguh mengganggu Anda karena Anda tidak bisa bermain. Selebihnya Anda berlatih setiap hari agar kembali bugar dan sekuat mungkin. Kini saya ada di titik di mana saya bisa berkata, saya sudah bugar, ungkap Mace Hilgers. Selanjutnya ada El konsisten menunjukkan aksinya. Calvin Verdonk bersama NEC Nijmegen mendatangi markas Feyenoord. Laga ini spesial karena menandakan debut Robin van Persie sebagai nahkoda baru Feyenoord. Hal menariknya, Verdonk juga pernah merasakan satu tim bersama striker legendaris Manchester United itu sepanjang musim 2018 sampai 2019. Kala itu Verdonk masih memperkuat Feyenoord di saat Van Persie menjalani musim-musim terakhirnya menjelang pensiun. Total mereka pernah 14 kali main bareng di lapangan untuk Feyenoord. Setelah bertemu lagi dengan Van Persie, Calvin Verdonk dan kolega mampu merusak momen manis comeback Van Persie dengan memaksa tuan rumah tumpul akibat ditahan imbang 0-0. Verdonk seperti biasa tampil penuh dan mendapatkan rating 7,2 dari SofaScore. Sayangnya, Calvin Verdonk mendapatkan kartu kuning akibat melanggar Usama Targhalain. Imbasnya, bek sayap keturunan Aceh tersebut harus absen karena skors untuk pekan depan. Setelah Calvin Verdonk bermain, giliran Tom Haye bersama Almere City menjamu calon kuat juara musim ini, Ajax Amsterdam. Partai ini bak langit dan bumi karena membenturkan tim juru kunci dengan pemimpin klasemen. Seperti prediksi banyak pihak, Ajax tampil sebagai pemenang walau diraih susah payah dengan gol tunggal Kenneth Taylor. Haye sendiri sejatinya tampil oke secara individu selama 90 menit beraksi, di mana dia mendapatkan rating 7,1 dari SofaScore. Playmaker timnas Indonesia itu berkontribusi dalam fase menyerang, bertahan, dan tentu saja distribusi bola. Pada pertandingan ini juga menjadi kali kedua secara beruntun, Tom Haye main penuh tanpa digantikan. Hal ini tentu jadi berita yang menggembirakan bagi pecinta timnas Indonesia, di mana Haye menunjukkan bahwa stamina masih oke walaupun bermain full 90 menit.